ya. Nah, salat itu dimulai dengan takbir, dijadikan pembuka salat, ya, supaya hadir orang yang salat tadi akan maknanya Allahu Akbar dan sebutkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, seluruh makhluk kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah lah yang maha besar, ya, besar kekuasaannya, ya. Seluruh makhluk selain Allah kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya hadir oleh orang yang satu akan makna Allahu Akbar yang menunjukkan atas, ya, kebesaran zat, ya, zat tahayyaan mati yang siap sedia untuk menyerahkan diri kepadanya, hatta tutim malamul haibatu wal khusyu'u haibata wal khusyu'u, sehingga sempurna baginya akan rasa takut kepada Allah dan rasa khusyuk salat tadi. Ya, sudah disebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah ada lagi. Artinya jangan lagi mengingatkan selain Allah. Bila mengingatkan selain Allah melainkan pekerjaan, berarti pekerjaan lebih besar daripada Allah. Jadi kita menyebutkan Allah Akbar, Allah yang Maha Agung, Maha Besar, lalu mengingatkan pekerjaan, berarti pekerjaan dunia lebih besar daripada Allah. Allah tahu, berarti kata Allah kau ini dusta kau ini, ya, dan ucapan Allah yang Maha Besar, sementara hatimu bukan ingat aku, ingat, ya, segala kesibukan dunia, berarti kesibukan dunia lebih besar daripada aku. Maka berarti engkau adalah dusta, ya, mengatakan Allah Akbar tapi hatimu masih mengingat-ingat yang lain. Padahal tujuan salat aqimis shalat dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, ya. Wa min sama zida fi fitrari, dan karena itulah ditambah pada mengulang-ulangnya. Nah, yang hukumnya sunat, ya, takbiratul ihram yang pertama rukun wajib, ya. Kemudian diulang-ulang lagi. Mau rokok baca Allahu Akbar supaya ingat hadir hati kepada Allah. Bukan, ya. Yang tidak sami Allahu liman hamidah. Ingat supaya ingatlah. Walaupun dulunya yang tidak juga Allahu Akbar dulunya, ya. Kemudian mau sujud Allahu Akbar, bagi dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, bagi dari sujud lagi Allahu Akbar, ya. Berdiri dari tahiyat awal Allahu Akbar, itu supaya menghadirkan hati kita bahwa yang Maha Agung, Maha Besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di setiap rakaat itu yang sunat takbirnya itu sebanyak 5. Mau rokok, mau sujud, bangkit daripada sujud yang kedua, bangkit daripada sujud yang kedua 5 kali. Setiap satu rakaat itu kita 5 kali menyebutkan Allahu Akbar di luar takbiratul ihram. Hikmahnya itu adalah supaya hati kita tuh yang lalai, yang lupa tadi, ingat ketika menyebutkan Allahu Akbar, ingat lagi Allah lah yang Maha Agung, Maha Besar, ya. Tidak ada yang lain yang melebihi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian yang waman tidak zida fitikrarihi, ditambah pada mengulang-ulangnya liyaduma istishabu zaid. Nah, zaidika fi jami'i salati, supaya ya, berkekalan ya, khusyuk, rasa takut dan khusyuk. Supaya berkekalan sentiasa khusyuk dan takut. Takut dan khusyuk ya. Fi jami'i sholati, pada sekalian salatnya. Jadi diulang-ulang tuh, yang lupa kembali lagi ingat, ya. Tadi ulang-ulang Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, ya. Kecil, tidak ada nilainya lagi, dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makrunan bihi aibit takbir, ya, an-niyatu, disertakan dengan dia takbir itu niat, ya, yaitu ketika kita menyebutkan alif Allah, disitulah mulai niat kita juga. Allahu Akbar disertakan dengan niat yang dulu kasat, ta'araf, ta'yin. Kasat menyengaja perbuatan, ta'araf itu membedakan antara fardhu dengan sunat, ta'yin membedakan antara zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya, itu ta'yin artinya, ya. Kalau salat sunat kan sudah sampaikan, ya, ta'yin, misalnya salat duha, witir, itu kan, ya, ta'yinnya menyebutkan nama salat, ya, kita kerjakan itu niat caranya, ya. Sertakan niat dengan niat, ya. Li'anna takbira awwalu arkanis shalah, karena sesungguhnya takbir itu awal pertama daripada rukun-rukun salat. Ya. Tapi kalau kita bicarakan rukun yang pertama niat, baru takbir, nah, baru berdiri pada sekali 3 sekali, ya. Nah, ya, sebelum takbir bolehnya duduk, apa-apa, ya, bahasa. Nah, 3 itu sebenarnya pesertaan, ya. Karena sesungguhnya takbir itu adalah pertama dari rukun-rukun salat, ya. Disitulah juga ya, disertakan aslu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu itu besertaan dengan perbuatannya, ya. Perbuatan salat awal takbir, nah disitulah kita terlintaskan hati tadi menyengaja perbuatan salat. Adapun usalli itu belum lagi, kita usalli fardhu maghrib itu belum salat lagi, itu jangan-janganlah salat sebab belum takbir. Nah, sudah masuk ke takbir alif Allah, baru masuk kepada perbuatan salat, ya. Yang kita pakai usalli sebelumnya itu menurut Imam Syafi'i sunnah, karena menolong hati, lidah supaya, dan menolong akan hati, ya, terarah, ya, supaya dimaksud. Fatanibu muqaranatuha, maka wajib menyertakannya bihi dengan dia takbiratul ihram, ya, wajib. Bala mudah, bahkan tidak boleh, tidak mesti. Ayas takdira kullu mu'tabarin fiha, ya, bahwa menghadirkan tiap-tiap yang dibilangkan kemarin padanya niat. Pada dosa pada niat, ya, asal, ta'ala, ta'yin, ya. Tambah lagi kalau ada yang lainnya, di depan. Mimma marah, daripada yang telah lalunya, ya, asal ta'ala, wa ghairihi, wa ghairihi mimma marah, ya, wa ghairuhu, dan yang lainnya.
Pak, kalau Pasri, kalau kita salat Makassar, kita ke Makassar perjalanan, maka niat Makassar itu juga wajib di dalam takbiratul ihram. Ringkasnya ketika kita Allahu Akbar, niat Makassar itu di situ juga, ya, antara alif dengan Allahu Akbar itu letaknya juga adanya kesengajaan kita untuk melaksanakan salat asar. Ya, yang 4 rakaat jadikan 2 itu namanya qasar. Di salat yang boleh dikasar itu cuma 3, salat zuhur, asar, dan isya. Ya. Wajibnya lil qadhi bagi orang yang qasar. Jadi kalau kita dalam perjalanan Pak sembahyang mengqasar, tapi tidak ingat berniat ketika takbiratul ihram ke bawah mengajarkan salatnya 2 rakaat dan lihat dia sudah di ketika takbiratul ihram, maka tidak sah dia merasa dia wajib 4 rakaat. Wajib 4 rakaatnya karena menyatakan niat qasar itu memindihkan 4 jadi 2 itu di dalam takbiratul ihram juga. Ya. Tuh ya, salah satu syaratnya, syarat sah mengqasar salat, syarat ya boleh menjadikannya 4 rakaat menjadi 2 itu berniat di ketika takbiratul ihram. Kalau dia lupa, lah sudah dapat rakaat baru berniat mengqasar, maka niatnya tidak sah. Kalau dia laksanakan qasar, tidak sah salatnya. Yang wajib 4 rakaat. Ya. Kalau berniat mengqasar, pulang. Pas berjamaah ikut orang yang tamam, tadi kita salat niatnya qasar. Ternyata imamnya 4 rakaat. Wajib juga kita ikut imam. Niat qasarnya batal. Karena berimam dengan yang orang 4 rakaat tamamnya wajib ikuti 4 rakaat. Ya. Kalau kita tidak berniat mengqasar, sebaliknya tadi, berimam, imam dia mengqasar, imam 2 rakaat, kita boleh ikut imam 2 rakaat, tidak boleh kalau tidak ada niat mengqasar ketika takbiratul ihram. Jadi kalau imam 2 rakaat, imam salam, kita nambah lagi 2 rakaat, karena tidak ada berniat mengqasar. Ya. Itu kalau, saya ulang, kalau berimam kepada orang yang tamam, yang 4 rakaat, walaupun niat kita mengqasar dalam takbiratul ihram, itu qasarnya itu batal, tetap wajib ikut 4 rakaat. Nah, karena imam 4 rakaat. Kalau imam niat 2, kita tidak berniat 2. Kita tidak ada yang mengqasar, rupanya imam mengqasar, sama-sama dalam perjalanan dengan imam. Imam 2 rakaat, kita tidak boleh salah karena kita tidak berniat dari mengqasar dalam takbiratul ihram. Maka kita wajib menyelesaikan 4 rakaat. Setelah imam salam, tambah 2 rakaat. Ya. Ini salat asar ya. Lil qasiri bagi orang yang mengqasarnya, bagi orang yang memilihkan qasar itu artinya sembahyang yang 4 jadikan 3 qasar. Lain qasar ucapan lain ucapan qasar itu bicaranya sembarangan. Qasarnya ini qasar absat pendek, artinya 4 jadikan 2. Jadi orang salat qasar yang mulai salat qasar itu banyak syaratnya 9 syaratnya baru boleh qasar. Ya, qasar. Kata lain tadi wajib berniat mengqasar ketika takbiratul ihram. Yang kedua, tidak berimam kepada orang yang tamam, yang 4 rakaat. Ya. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga, perjalanannya itu, musafirnya itu
tidak kurang daripada 90 kilo, 60 kilometer. Ya, namun dari sini ke Sungai Salak pun boleh lagi Makassar, walaupun yang Makassar tetap tidak sah ukuran jalannya, ukuran perjalanannya tidak sampai. Ya, seperti di sini Kerangan ya sampai sudah 90 kilo ya Kerangan sampai. Kalau Perumbai belum lagi, belum sah ke Makassar. Walaupun niatnya Makassar sebenarnya tetap tidak sah dari yang Makassar karena ukurannya ya. Dunia dan waktu sembahyang itu tidak boleh tadi kan niatnya Makassar, dapat syarakat berubah niatnya menjadi tamak 4 rakaat, maka batal puasanya, wajib dia menyempurnakan 4 rakaat. Walaupun tadi berniat ya Makassar 2 rakaat, sembahyang Isya 2 rakaat, tiba-tiba dapat syarakat berubah menjadi Makassar sama aja, wajib dia menyempurnakan batalnya asalnya tadi. Ya. Kemudian apa lagi tujuannya syaratnya ya? Tertentu tujuan orang Makassar itu boleh, tapi tujuannya tertentu kemana? Ke Makam. Ya, kemana? Ke Jakarta. Kemana? Kalau tahu kemana sampainya? Nah, kalian Makassar. Kemana sampainya? Kemana sampainya? Tahu. Boleh jadi sampai Sungai Salak, boleh jadi sampai Pulau Palas, boleh jadi sampai Kerangan, sampainya. Ya, nah, kalau tahu tujuan katanya, yang boleh dia Makassar ya. Nah, jadi tujuan tertentu. Dan musafirnya boleh Makassar itu bukan maksiat. Kalau maksiat boleh, ya. Kalau tujuan berbuat jahat, maka tidak boleh selama dalam perjalanan itu mengqasar salatnya. Ya. Jadi banyak syarat mengqasar. Ada 9 syarat ya, di antara syarat-syaratnya tadi. Ya. Seperti mana orang Makassar itu yang tidak boleh, umpama orangnya ada hutang nih, hutang sini. Nah, sampai hari ini, besok sampai yang hutang nih, duitnya ada, cuma duitnya tuh ada diputarkan dulu, tinggalkannya. Besok sampai bayar hutang jadi duitnya ada, tidak minta izin kepada si pengutangi yang ngutangi, tinggalkannya ke Pekanbaru, tinggalkannya kepada misalnya, maka dalam perjalanan tidak sah dia Makassar karena itu perjalanan maksiat. Itu disebut perjalanan maksiat, menghilang membayar hutang. Padahal waktu sudah sampai, duitnya ada, cuma mau diputarkan dulu, maka ia dalam perjalanan tidak sah Makassar. Apalagi misalnya seorang istri berangkat umrah, ya, padahal dia umrah wajib sudah berangkat umrah tanpa izin dengan suami, ya, atau minta izin tapi suami tidak mengizinkan, itu dianggap perjalanan maksiat, tidak sah dia Makassar dalam perjalanan, ya wajib batalkan, ya, orang istri, ya, anak taat dengan suami, wajib mengerjakan umrah. Jadi karenanya sudah umrah, yang paling wajib hanya sunat lagi. Ya, ini ya. Lalu ya dalam perjalanan orang Makassar, ya Makassar. Padahal dia hitung perjalanan itu perjalanan maksiat, tidak taat dengan tidak ada suami, tidak sah dia salat Makassar. Ya. Wa kaunihi imaman, dan keadaannya itu menjadi imam. Niat menjadi imam itu wajib pada salat Jumat. Kalau salat biasa ini imam ia berniat jadi imam itu sunat. Kalau ia tidak berniat jadi imam, sembahyang imam itu tetap sah.
Cuma imam tidak dapat 27 derajat karena ia tidak berniat jemaah, tidak berniat berjamaah, tidak berniat jadi imam, berarti dia salat sendirian. Sementara makmum di belakangnya ikut imam jemaah, ikutinya ya. Nah, si makmum berniat jadi makmum. Wajib juga di dalam takbiratul ihram. Menurut mazhab kita Syafi'iyah wajib di dalam waktu ketika takbiratul ihram berniat. Wajib si imam baik salat fardu atau si makmum baik salat fardu ataupun salat Jumat. Fardu yang 5 atau salat Jumat si makmum wajib kita makmum berniat jadi makmum di ketika takbiratul ihram. Ya. Adapun si imam ia wajib berniat jadi imam kalau sembahyang Jumat. Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Jadi kalau si imam ia tidak berniat sembahyang Jumat punya tidak berniat jadi imam, sembahyangnya tidak sah. Imam tadi tidak sah sembahyangnya. Ya. Lalu bagaimana si makmum yang ikut? Makmum sah saja dia ikut karena ia yang niat itu kan rahasia di hati, kita tahu, tidak. Nah, kalau pakaiannya kena najis, nampak, ya, jadi sah. Asal orangnya tidak kurang dari 40, ya, yang masuk sah untuk memberikan itu, ya. Adapun kalau untuk di luar salat Jumat, imam itu sunnah, ia meniatkan, dan si imam boleh berniat. Jadi imam itu kapan saja. Ketika takbiratul ihram keluar daripada salat Jumat. Nah, sembahyang kita sembahyang sendirian. Tahu-tahu ada orang ikut di belakang. Apa dia tahu waktu itu jadi imam? Supaya mendapatkan pahala 27 derajat. Ya, tadinya kita salat sendirian. Tahu-tahu ada datang orang mengikut. Tentu tadinya tidak berniat jadi imam karena salat sendirian. Ada datang orang di belakang ikut kita berniat ketika itu jadi imam supaya mendapatkan pahala 20 derajat pahala jamaah. Nah, di si imamnya, imam itu beda. Kalau sembahyang fardu di luar Jumat, dia walaupun tidak berniat jadi imam, dia tetap sah salatnya. Nah, dan dia boleh berniat jadi imam itu di tengah-tengah salat. Kalau salat Jumat, si imam itu wajib berniat jadi imam di dalam takbiratul ihram. Adapun kita makmum, baik salat fardu Jumat, baik salat fardu yang lain, itu wajib berniat menjadi makmum itu di dalam takbiratul ihram. Boleh aja berniat jadi makmum, berniat ikut imam, niat bersama imam, itu sama aja maksudnya, boleh aja ya bahasa. Ini ya bedanya. Ya. Makmuman fil Jumat. Jadi kemudian lagi ada lagi tambahan semua Jumat ada syarat lagi. Kalau yang jadi imam itu bukan khatib. Khatibnya kan khatib dua, imam dua. Itu ada syarat tambahan lagi. Si imam itu mendengar rokon khutbah yang 8. Ketika dibaca oleh khatib, imam dia mendengar. Ya, itu jadi imam kan ya, imam syaratnya dia mendengar. Ya, rokonnya imam kan global 8 secara rinci didengarnya. Kalau si imam tidak mendengar, khutbah kedua hanya datang imam yang suruh jadi imam. Ya, dia tidak bisa jadi imam karena tidak mendengar rokon khutbah. Ya, tambahan antara imam untuk salat Jumat. Wal qudwatu lima'mumin fi ghairiha ma'a ibtida'i summa yastamiru mustashiban bidzalik. Ya. Tadi ada imam atau makmum pada sembahyang Jumat dan mengikut bagi si makmum pada selain Jumat. Nah, ma'a ibtida'i beserta permulaannya. Pelaksanaan takbir Sumaya stamiru, kemudian
berkelanjutan lah ikut yang ikut imam teh ya mustasrifan katakan dengan demikian ya yakni dari mustasrifan lagi ida kullihi ila ra sampai ke arah akbar ya, dari ya di makmum fil ghairiha pada selain Jumat kan mengikut dan mengikut bagi si makmum pada selainnya salat Jumat juga beserta pemulaan takbir mulai kemudian senantiasa kesertaan demikian itunya sampai kepada Allah Akbar tujuannya yang kesertaan dari mulai alif Allah sampai ke Allah Akbar disitulah letaknya ya tidak terdahulu tidak terkemudian ya wa fi qaulin ulang ini sahahur rafi'iyu pada satu kaul mensahkan akan Imam Rafi'i ya yakfi kaluna fi awali ya mempadalah menyatakannya itu di awalnya di awal takbir ketika alif ya, sebelum menyebutkan alif itu ya sudah masuk as-satara ayat tadi itu boleh ya wabil majmu' wa tanqih al-muqtar maqtara'ul imamu al-imam wal-ghazali annahu yang fiha al-muqanatul urfiyah indal awam ya di orang awam tersebut di dalam kitab majmu' dan tanqih yang dipilih barang yang memilih akan diberi imam Imam Arba'in dan Imam Ghazali annahu yakfi bahwasanya cukup pada niat itu ya muqarana urfiyah indal awam ketika orang di sisi orang awam artinya ini pokoknya dari alif sampai ke di antara alif Allah dengan Allah Akbar itu hanya dimenangkan biasanya ketika Allah itu banyak situ orang itu urfiyah namanya yang paling sempurna itu mulai mulainya Allah sampai ke Allah Akbar kenapa? Kalau dimulai dengan niatnya masang niatnya di lam jalalah itu berarti alif tadi belum masuk sembahyang belum berniat tadinya belum berniat salat ya nah cuman kata untuk orang awam boleh ya wayak anu yakfi bi'an indal awam bihaitsu yu'addu mustahdaran lis-shalah dengan sekira-kira dibilangkan hadir artinya itu untuk salat sudah niat salat apa itu sudah sah untuk orang umum kita ini orang umum ya wallahu a'lam bishawab amin ya Allah ya rabbal alamin